puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, kita mau beribadah. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Kalau sebentar kami mau beribadah, berkati ibadah kami. Kami undang Roh Kudus hadir mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kakak undang semua bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yeay. Sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api.
Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta. Api Pentakosta ketiga, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ketiga, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ketiga, ku biarkan menyala, 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 selamanya. Api Pentakosta, api Pentakosta ketiga, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ketiga, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ketiga, ku biarkan menyala, 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 selamanya. Lagi katakan api Pentakosta. Api Pentakosta ketiga, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ketiga, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ketiga, ku biarkan menyala, 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 selamanya. Menyala, menyala, selamanya. Menyala, menyala, selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita hari ini memperingati hari Pentakosta. Bela kiranya hadirat Tuhan, Roh Kudus Tuhan juga memenuhi setiap kita. Mari kita sembah Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kami undang Kau hadir di sini. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini
dengan api Roh-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ini anak-Mu, oh Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi anak-Mu, oh Roh Kudus, Roh Kudus, ini anak-Mu, ya Roh Kudus, Kudus, penuhi anak-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi setiap kami ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu, kuasa. Mari Tuhan, urapi setiap kami, urapi setiap kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Mari Tuhan penuhi kami, mari Tuhan urapi kami dengan urapan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi kami dengan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari adik-adik, kita bangkitkan roh kita. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu. Mari yang bisa berbahasa roh, bersama-sama kita berbahasa roh. Kalau yang belum bisa, mari sama-sama minta sama Tuhan Yesus, minta sama Roh Kudus. Kalau ya ralabaya syanda ya ralabara labara 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 labara. Ini ya ralabara labara 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 labara. Tuhan penuhi, penuhi anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena ya ralabaya syanda ya ralabara labara 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 labara. Ayo adik-adik, kau bisa bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu. Karena ya ralabaya syanda ya ralabara labara 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 labara. Kini ya ralabaya sikata karena ya ralabaya sakara labara 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 labara. Karena ya ralabaya syanda ya ralabara labara labara labara. Kami undang roh-Mu ya Tuhan, kami undang roh-Mu memenuhi kami. Kami undang roh-Mu menjamah setiap anak-anak yang ada di rumah-rumah. Karena ya ralabaya syanda ya ralabara labara 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 labara. Bangkitkan roh-Mu adik-adik, jangan diam, jangan diam. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh Lord, oh Jesus, oh Roh Kudus, penuhi kami. Yes, yes, yes. Karena ya ralabaya syanda ya ralabara labaya ya syande. Kata karena ya ralabaya ralabara labara 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 labara. Kada ya ralabaya shikara labaya syanda ya ralabaya
Penyembahan hanya untuk-Mu ya Tuhan. Penyembahan hanya buat-Mu Tuhan Yesus. Nayaralabaya shanayaralabaya Semua hanya untuk nayaralabaya shikaralab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 o. semuanya Nayaralabaya Tuhan. Roh Kudus, Lu ini anak. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kudus, penuhi anak. Sekali lagi panggil Roh Kudus, Roh Kudus, ini anak-Mu ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi anak. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi setiap kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Yes, yes, haleluya, 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 haleluya. Kami dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kami dipenuhi oleh kuasa yang daripada Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mau doa syafaat, kita angkat tangannya. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan, sayangi bangsa kami, pulihkan bangsa kami dari segala penyakit, dari segala pertikaian yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa kami. Kami berdoa, kami memberkati untuk pemimpin bangsa kami, buat Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan, hikmat daripada Tuhan menyertai beliau Tuhan, untuk mereka boleh memimpin bangsa ini sesuai dengan pikiran dan jalannya Tuhan. Kami juga berdoa, kami memberkati untuk kota di mana kami berdiri, untuk Pekanbaru. Berkati aparat pemerintahan yang ada, terlebih berkati seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru. Berkati tanah, udara, air, semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, buat Opa Niko beserta keempat wakilnya. Berikan umur panjang, berikan kesehatan, hikmat daripada Tuhan menyertai beliau, untuk beliau boleh memimpin gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa, kami mengasihi buat pemimpin rohani kami, buat Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan berikan umur panjang, berikan kesehatan untuk Opa Gede, juga mampukan beliau untuk memimpin GBI Rayon 12 sehingga gereja kami menuai. Terlebih Tuhan, buat papa mama, buat adik-adik dimanapun saat ini berada,
Tuhan berkati. Apapun pekerjaan, apapun usaha papa mama, Tuhan berkati. Tuhan berkati kesehatan papa mama, juga adik-adik semua Tuhan memberkati. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati hati kami, jadikan kami murid untuk kami belajar firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang berubah. Sebelumnya kakak punya gambar. Ini ya. Ini dia gambarnya. Ini. Nampak kan? Gambarnya orang yang sedang bersuka cita. Wih. Tapi ada satu lagi yang seperti ini. Tuh. Dia sedih. Adik-adik pilih yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Kalau kakak sih pilih yang ini. Bersuka cita, selalu senyum, bahagia. Terus apa hubungannya dengan berubah? Kita nanti lanjutin, tapi kita mau lihat dulu teman-teman kita yang lainnya. Yang pertama, ada yang sedang sedih. Dia sedang menangis. Aku kesepian, aku sedih. Dia merasa sendiri. Kenapa? Siapa yang pernah ngerasain seperti itu? Kakak juga pernah rasa waktu orang tua kakak, waktu papa kakak meninggal, kakak sedih banget. Kenapa sedih? Iyalah, kan gak bisa juga berangkat ke sana, ke rumah bapaknya kakak. Hanya bisa nangis, sedih. Terus mungkin sedih karena apa? Papa mama tinggal pergi, kita di rumah sendirian. Aduh, sedih di rumah sendirian. Atau sedihnya gini lagi, kita sekarang gak punya teman. Bukan gak punya teman gimana, bisa telepon sih, bisa VC sih, tapi gak bisa main seperti dulu. Dulu kita bisa main, di sekolah bisa main, bisa lari-larian. Sedih karena corona ini, aduh sedih. Aduh, sedih sekali. Tapi ada juga yang kedua, yaitu nih yang kedua adalah orang yang sedang ngantuk aja kerjanya. Dia malas. Disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau. Maunya tidur terus, maunya rebahan terus. Generasi rebahan hari-hari ini maunya main terus. Karena saking malasnya main terus. Maunya jalan-jalan terus. Baru ada corona, gak bisa jalan-jalan, nanti kena malas. Padahal di firman Tuhan kalau malas bisa jadi miskin. Terus apa lagi? Suruh belajar karena sekarang banyak PR, banyak tugas. Belajar online, aduh bosan, capek, banyak tugas, malas. Padahal itu tugas dari sekolah. Terus sampai begini lagi, disuruh papa mamanya bantu. Ayolah di rumah mumpung sapu. Gak mah, capek. Padahal capek apa coba? Itu yang malas. Sekarang ada lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang takut. Takut apa tuh? Ada yang takut mati lampu. Mama takut mati lampu. Ada juga yang takut kenapa? Mama itu kok goyang-goyang lampunya ya. Padahal gak ada apa-apa. Mungkin tikus yang sedang jalan bikin goyang-goyang atau ada angin. Ada lagi yang mama takut ke kamar mandi, takut mama antar, mama takut. Ada lagi yang suruh bobo sendiri, enggak, takut. Ada yang sedih, ada yang malas, ada yang takut. Waduh, seperti apa ini? Nah, kita mau lihat kisah selanjutnya. Waktu itu
ada 120 orang sedang berkumpul. Sebenarnya sih begini, pada waktu itu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kan. Nah, sebelum menampakkan diri itu, sesudah menampakkan diri Tuhan Yesus berapa kali kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem supaya menantikan janji Bapa. Terus sebenarnya di 1 Korintus 15 ayat 6 ditulis, saksi mata waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga itu ada 500 orang. Pada waktu di Bukit Zaitun ada 500 orang lihat waktu Yesus naik, terbang, naik tapi nggak pakai sayap, naik terus, itu ada 500 orang. Tuhan ingatkan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetapi yang kembali ke Yerusalem hanya 120 orang. Wah, yang lain kemana? Mereka ada yang ketakutan. Mereka masuk ke ruang-ruang, rumah-rumah. Mereka tidak mau keluar, takut. Kenapa? Pasti ditanya, kemana Yesus? Yesus itu bangkitnya bohong nggak? Yesus tuh naik ke surga bohong nggak? Padahal saksi matanya banyak. Mereka juga takut. Mereka juga sedih karena Yesus tinggal pergi. Terus mereka juga malas, mau ngapain juga ya. Aduh, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita ngapain ini di dunia sekarang? Ngapain ini? Nah, itu yang terjadi. Nah, tetapi 120 orang taat, mereka berkumpul dan berdoa. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, ada 120 orang. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Pada waktu 120 orang ini berkumpul, tiba-tiba ada tiupan angin keras. 120 orang murid dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus turun atas mereka seperti bentuknya lidah api. Bukan terbakar, bukan mereka kebakaran, bukan. Di atas kepala murid-murid yang 120 itu seperti ada lidah-lidah api. Dan mereka dibaptis Roh Kudus. Dengan tanda awal mereka berbicara dalam bahasa roh. Apa bahasa roh? Bahasa yang baru yang mereka tidak ketahui. Terus terjadilah apa yang menjadi kerinduan Tuhan pada hari itu. Pada waktu terjadi seperti itu, kita lihat murid-murid yang tadinya sedih, mereka jadi gembira. Mereka bersuka cita karena Roh Kudus sudah memberkati mereka. Mereka yang tadinya malas, mereka jadi rajin. Rajin apa? Mereka tahu bersemangat memberitakan firman Tuhan. Terus mereka yang takut jadi berani seperti Rasul Petrus. Contohnya seperti apa? Kita lihat lagi di Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai yang ke-13. Nanti kita nggak usah baca semuanya. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 13. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Lanjutnya nanti kita baca. Begini loh ceritanya, di Yerusalem itu tinggal banyak orang. Bahkan dari segala bangsa dikatakan. Di Yerusalem itu macam-macam. Nano-nano, ada banyak bangsa, bukan hanya orang Galilea. Pada waktu murid-murid dibaptis Roh Kudus itu bahasa roh dibilang. Orang-orang bingung, loh
orang ini, orang 120 ini kan orang Galilea. Tetapi orang-orang ini yang banyak tadi yang berkeliling di sekeliling kota Yerusalem ini mendengar mereka bisa bicara dalam bahasa. Nih, kita lihat yang ayat yang ke-9. Kita orang Partia, mereka bisa bahasa Partia, mereka bisa bahasa Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. Ayat yang ke-10, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Bingung, orang-orang ini kan orang Galilea, kok bisa bahasa yang macam-macam tadi? Mereka bilang, orang-orang ini sedang mabuk. Kan siang-siang nih, mereka pasti mabuk minum anggur. Ya, apakah benar seperti itu? Melihat yang seperti itu, ingat, Petrus ada di antara mereka. Pada waktu Petrus mendengar itu, apa yang dilakukan Petrus? Petrus berdiri. Kita baca ayatnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, dan seterusnya. Petrus ngomong. Tahu nggak? Petrus pada waktu dulu Yesus ditangkap, dia ketakutan. Pada waktu ditanya sama seorang hamba perempuan, dia bilang, ini adalah salah seorang yang ikut Yesus. Enggak. Ditanya lagi sama orang lain lagi, ini dia adalah murid Yesus. Enggak. Terakhir kali dia ditanya, iya, dia ini adalah orang yang ikut Yesus kemana-mana. Petrus bilang, enggak, aku enggak kenal Yesus. Seketika itu juga bunyi kukuruyu. Petrus sudah menyangka Yesus. Itu kejadiannya sebelum dia dibaptis Roh Kudus. Kemudian waktu di Danau Tiberias juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus supaya Petrus menyayangi Tuhan Yesus lagi, menggembalakan domba. Nah, pada hari itu, pada waktu murid-murid berbahasa roh dan dibilang mereka sedang mabuk anggur, mereka itu mabuk, mereka bisa bahasa dari bahasa-bahasa yang lain. Petrus berdiri di hadapan banyak orang. Tahu nggak? Orang-orang itu adalah orang-orang yang menangkap Yesus. Orang-orang itu adalah orang-orang yang membunuh Yesus. Dulu Petrus takut. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Dia berdiri, dia berkhotbah. Harusnya hitung. Khotbahnya cuma kurang lebih 3 menit. Sedikit atau lama? 3 menit. Enggak berjam-jam khotbahnya. Tapi Petrus sampaikan bahwa Yesus itu sudah dibunuh. Iya. Yesus tetapi bangkit. Iya. Yesus jadi juru selamat. Iya. Dia ngomong supaya orang-orang itu percaya kepada Yesus. Itu sampai yang terjadi. Dikatakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Petrus khotbah enggak pakai lama, Petrus khotbah enggak berjam-jam. Dari yang dulunya takut, dia bisa menyampaikan firman Tuhan bahwa Yesus hidup. Yesus adalah juru selamat. Orang-orang pada menangis. Orang-orang bilang, aku mau memberi diri dibaptis karena Petrus khotbah. Dan akhirnya jumlah orang-orang yang tadinya 120 ditambah menjadi 3.000 orang percaya. Karena Petrus sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Dahsyat. Adik-adik boleh lihat perubahan yang terjadi
Karena Roh Kudus sudah ada pada diri Petrus. Yang dulunya takut diubah menjadi orang yang berani. Peristiwa selanjutnya, Petrus bisa membuat mujizat karena Tuhan Yesus ada bersama dia. Roh Kudus ada bersama dia. Dia bisa menolong orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh bisa sembuh. Apa yang Yesus lakukan dulu, Petrus bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan keberanian buat dia untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Coba lihat baik-baik. Roh Kudus mengurapi dia. Roh Kudus menjadikan murid-murid yang tadinya sedih. Sedih ngapain? Kami ditinggal oleh Yesus, mau ngapain lagi kami? Tapi mereka tahu sekarang Roh Kudus bersama dengan mereka. Mereka tidak rasa sendiri lagi. Roh Kudus bersama-sama dengan mereka yang menolong mereka. Sehingga mereka tahu bahwa ada Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak lagi merasa aduh malas. Tetapi yang terjadi adik-adik, keberanian dari Roh Kudus, mereka membuat semangat, mereka mau menyampaikan firman Tuhan sama seperti Petrus, tidak takut lagi, dan Roh Kudus mengurapi mereka. Hari ini kita memperingati Pentakosta, hari yang ke-50, di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan dikatakan Roh Kudus turun. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada waktu kita terima Roh Kudus, kita akan dipenuhi, kita akan diberikan keberanian untuk berani bersaksi kepada orang lain. Yang tadinya kita takut, kita jadi berani. Kita berani menyampaikan firman Tuhan. Yang kita tadinya sedih, kita jadi semangat karena tahu Roh Kudus bersama dengan kita. Roh Kudus menghibur kita. Kita yang tadinya merasa sepi, enggak lagi. Roh Kudus bersama dengan kita. Perubahan terjadi. Bukan berubah seperti Power Ranger, tapi berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Hari ini, apakah kamu mau juga berubah? Kalau Petrus diubahkan karena Roh Kudus bersama dengan dia, kita juga mau berubah kepada arah yang lebih baik. Yang mau berubah, yang mau sungguh-sungguh, mari lipat tangannya dan tutup matanya. Kakak akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Roh Kudus Engkau yang hadir. Kami tahu Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami. Roh Kudus yang hadir, Roh Kudus yang sudah dicurahkan buat setiap kami hari ini. Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus sendiri untuk memberikan kami keberanian, untuk memberikan kami semua untuk menjadi tidak takut lagi. Kami tahu Roh Kudus tidak tinggalkan kami. Kami ada selalu, Tuhan Yesus ada selalu atas kami. Ini semua kami juga mau diubahkan sama seperti Petrus diubahkan dan menjadi lebih baik karena Roh Kudus tercurah atas kami. Mari datanglah Roh Kudus mengurapi kami. Datanglah Roh Kudus memenuhi setiap kami. Mari katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan urapan-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh, dengan api Roh-Mu Tuhan, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Mari berdoa sembah Tuhan. Syakana malabaya syakana. Datang dan urapi kami ya Tuhan. Datang dan urapi kami.
Kami butuhkan Engkau Roh Kudus setiap kami. Syakarabalabaya-se. Pengurapan-Mu kami di rumah-rumah. Ada Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk kami tidak takut, untuk kami tidak sedih. Kami tahu ada Roh Kudus bersama kami. Syakarabalabaya-se. Kami berani, kami semangat, kami tidak malas lagi. Roh Kudus memberikan kami semangat. Kami harus menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Hari-hari terakhir sudah dekat. Kami harus selesaikan amanat agung. Tuhan Yesus segera datang. Harus banyak orang, jiwa-jiwa diselamatkan. Berikan keberanian buat kami menyampaikan firman Tuhan. Syakarabalabaya, syakarabalabaya, syakarabalabaya. Syakarabalabaya, syakarabalabaya, syakarabalabaya. Mulai dari kami Tuhan, ada perubahan yang baik dari setiap kami. Roh Kudus mengurapi kami, bukan hanya berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi kami juga diubahkan seturut maunya Tuhan. Hari-hari terakhir sudah tiba. Siapkan kami untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Pakai setiap kami, sama seperti Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan pakai kami, sekalipun kami masih kecil, masih anak-anak, bahkan beranjak kepada remaja. Kami diberikan keberanian, kami diberikan Roh Kudus-Mu, kami diberikan urapan-Mu untuk setiap kami, untuk melayani Tuhan Yesus di hari-hari akhir. Berikan kami keberanian itu Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong setiap kami, Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuhkan Roh Kudus. Yesus naik ke surga, bukan berarti Yesus meninggalkan kami, tetapi Roh Kudus dicurahkan untuk kami, karena kami tahu kami tidak sendiri. Kami bersama dengan Roh Kudus sampai akhir zaman. Tuhan Yesus yang akan menyertai setiap kami. Terima kasih buat hari ini. Biar hidup kami berubah, karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Pengurapan-Mu terus hari ini dan selanjutnya. Biar Roh Kudus penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.